mobil Pak. Wih, di. 10.000. Iya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin Bu. Nyadar nggak kalau Vietnam udah nyalip kita soal industri pariwisata? Jadi ya, dari data jumlah kedatangan wisatawan asing di tahun 2023, Vietnam itu ada di nomor 4, sedangkan kita ada di nomor 5. Nomor satunya itu Malaysia, nomor 2-nya itu Thailand. Nah, ini cerita baik untuk negara kita. Malaysia negara paling disayangi di Asia. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video tentang negara Malaysia yang paling disayangi di Asia nih, geng. Nah, kenapa Malaysia disayang di Asia? Ya, karena banyaknya orang pelancong-pelancong datang ke Malaysia ataupun liburan ke Malaysia, geng. Kayak gitu, geng. Nah, terus negara kita kapan nih, geng? Seperti negara jiran kita, negara tetangga kita, geng. Coba di Indonesia seperti di Malaysia. Gak ada pungli, kayak gitu ya, geng. Gak ada karcis. Gak ada penarikan karcis untuk wisatawannya, kayak gitu ya, geng. Padahal banyak tempat wisata keindahan-keindahan yang berada di Indonesia. Tapi sayangnya banyak juga pungli liar kayak itu ataupun parkir liar juga seperti itu ya, geng ya. Makanya lah kita selalu kalah dengan negara tetangga jiran kita, geng. Seperti itu. Cobalah contoh negara Malaysia kayak gitu ya, geng. Ya, geng ya. Berpikirlah lebih kedepankan untuk negara kita. Pasti negara kita juga wisatanya akan maju seperti negara Malaysia. Negara Indonesia tuh masih di bawahnya Vietnam, geng. Bayangkan udah tersalip dengan negara Vietnam. Aduh. Apalagi dengan negara tetangga kita seperti Singapura maupun Malaysia dan Thailand. Aduh, pasti kalah jauh ya, geng. Udah ketinggalan jauh. Kayak gitu. Nah, geng, tentunya kalian sudah penasaran video apa yang akan Ikinya sajikan buat kalian. Jom kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, geng, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Parkirnya 5.000, Pak. Oh, 5.000. Ya. Ya, nih. Ya, makasih ya. Ya. Bang, parkir Bang, 5.000 Bang. 5.000 lagi. Ya. Ya nih. Ya, makasih ya. Parkir Pak, 5.000. Hah? 5.000? Saya udah 2 kali di 5.000 tadi. Ya, ini terakhir nih Pak. Di depan sana ntar udah loket tuh. Ntar loket pintu depan gue bayar lagi 5.000. Enggak 5.000, 25. Dah gila nih bos, wisata apaan nih, kagak jadi gue balik-balik. Saya kan nggak tahu. 10.000 per mobil Pak. Wih, di. 10.000. Iya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya ya. Kalau pos 2 yang punya wisata. orang yang berhak di sini hanya saya, bukan orang wisata. Oh iya. Iya. Nggak ada. Jadi kalian kalau berhentiin harus berhenti Bu. Karena saya malu sama orang yang Buktinya apa? Iya, saya nggak tahu. Kalau malu Ya. berarti sebenarnya nggak. Kasih ini dong, kasih pelang berhenti gitu. Nggak ada. Ada tiketnya nggak? Tadi nggak kelihatan Nak. Nggak ada, duitnya segini doang, Nak. Kan bukti harus. Lain kali Pak jangan begitu ya. Iya, maaf ya. Ya. Oke. Ayo banget ya. Nyadar nggak kalau Vietnam udah nyalip kita soal industri pariwisata? Jadi ya, dari data jumlah kedatangan wisatawan asing di tahun 2023, Vietnam itu ada di nomor 4, sedangkan kita ada di nomor 5. Nomor satunya itu Malaysia, nomor 2-nya itu Thailand, nomor 3-nya Singapura. Padahal ya data tahun sebelumnya tuh 2022 Indonesia tuh nomor 3 loh. Tapi gue bisa paham juga sih kenapa Vietnam tuh lagi happening banget sekarang. Dan pemerintahnya pun juga support gitu dengan kebijakan visa yang menarik buat wisatawan asing. Jadi pariwisatanya tuh bisa maju. Dan gak cuma pariwisatanya aja, tapi industri otomotif di sana tuh juga maju loh. Bahkan mereka tuh udah bisa produksi mobil listrik sendiri, dan itu tuh udah ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Namanya tuh siap lah bersaing sama produsen-produsen EV lain yang lebih senior. Kalau penasaran lo bisa langsung datang aja ke showroomnya VinFast, terus cobain sendiri test drive mobil listrik buatannya Vietnam ini. Gimana? Tertarik buat beli mobil listrik dari negara tetangga kita ini? Bersama dengan saya Salih Zubi. So, hari ni kita nak cerita tentang apa? Tapi sebelum tu, sampai umur 30-an, 40-an dan 50-an boleh tak follow saya. Sebab TikTok saya banyak information berkaitan dengan you all. Jika you all play. Alright, jom let's go Kita nak tengok update. Ini cerita baik untuk negara kita
Malaysia negara paling disayangi di Asia. Wow. Alright. Kalau ini adalah berita semalam 3 Jun. Kita tengok 3 Jun. Negara kita mendapat tempat yang pertama negara yang paling disayangi di Asia. Alright, nombor 2 Taiwan dan nombor 3 Singapura. Alright, so macam mana kita berita ni dia menceritakan tentang bagaimana kita melihat indikator yang menyatakan bahawa Malaysia adalah negara yang paling disayangi. Mereka melihat daripada sudut fakta insider monkey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga lah dengan negara kita yang berbilang kaum, berbilang bangsa kan. Banyak makanan yang paling banyak yang saya baca adalah tentang makanan negara kita yang sangat enak. Ini yang menyebabkan pelancong datang. Untuk pengetahuan you all juga pada tahun 2022 negara kita menerima pelancong sebanyak 10 juta. Alright, untuk tahun 2023 diorang tak update lagi. Nanti kalau ada update saya akan share dengan you all. Alright, apa-apa pun kita kena stay positif. Tolong like dan tolong share. Wah. Banggalah buat jadi orang Malaysia ya, geng. Kenapa? Karena negara Malaysia disayangi di Asia. Itu nomor 1, nomor 2 Taiwan, dan nomor 3 Singapura, geng. Wah. Indonesia kapan nih, geng? Makanya, geng, ya buat pemerintah kita, jagalah pungli-pungli yang seperti ini, Pak. Pantesan banyak orang daripada kita yang mampu kayak gitu ya, Pak ya, berliburan ke luar negeri. Kata tadi captionnya seperti itu, Pak ya. Soalnya banyak pungli juga, Pak, di situ. Pariwisatanya mau masuk aja mau berapa parkir itu ya, Pak ya. Mau masuk aja di sini parkir, tarik parkir, di stop dulu minta uang kayak gitu. Jadi wisata itu wah, ini kok mau ke sana aja satu tempat aja udah penarikan karcis itu banyak banget kayak gitu ya, geng ya. Tapi ini bukan menjelekkan negara ikinya, bukan, geng. Ikinya memaksudkan itu supaya wisata kita itu dikenal oleh mancanegara ataupun seluruh dunia kayak gitu ya, geng ya. Ya, contohnya banyak juga lah, seperti tidak perlu diceritakan lah, kalian sudah tahu sendiri ya. Kalian sebagai rakyat Indonesia ataupun netizen Indonesia jangan tutup mata pasal ini kayak gitu ya. Karena ini udah banyak sekali kejadian seperti ini gitu. Taksi online di Bali, seperti di mana lagi banyak itu yang kejadian seperti itu. Jadi turis-turis itu ataupun para pelancong-pelancong itu takut yang mau masuk ataupun mau liburan ke Indonesia. Itulah penyebabnya kita tuh masih di ranking 5 lah, berapa lah gitu. Kita udah itu masih kalah dengan Vietnam. Negara tetangga kita. Kalau dengan Malaysia udah jangan disamakan lah, udah memang jauh lah kalau masalah wisatawan ini ya, geng ya. Malaysia tuh nomor 1, apalagi sekarang berita barunya ini Malaysia paling disayangi satu Asia, geng. Waduh, makin ketinggalan kita ya, geng ya. Aduh, marilah kita orang-orang Indonesia ataupun rakyat Indonesia kita berpositif, lebih lagi ke depannya, supaya janganlah mencari dengan rezeki kayak itu, rezeki yang kayak pungli-pungli itu tidak halal lah kayak gitu ya. Tolonglah biar wisata kita itu makin dikenal oleh dunia kayak gitu. Oh, ternyata seperti ini keramahan orang Indonesia. Wah, ternyata di Indonesia itu aman, gak ada apa-apa. Kalau sampai terjadi di Indonesia nih taksi online-nya seperti ini nih, pertamanya minta 50 terus dinaikkan jadi 100. Wah, malas banget sih ke sini, lebih baik kita liburan ke sini. Nah, itulah pemikiran orang-orang luar negeri, geng. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, marilah para penduduk Indonesia jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kayak gitu, itulah pesan daripada ikinya. Semoga pemerintah lebih tegas daripada hal ini dan lebih memperhatikan pariwisata kita kayak gitu ya, wisata-wisata kita kayak itu, supaya tak ada yang hal macam ini kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share and like and comment ya. Bila tersilap kata, ikinya mohon maaf. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.